DPP PKB bersyukur, menyambut baik dan berterima kasih atas keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak secara lengkap seluruh gugatan dari pihak-pihak menyangkut keinginan merubah sistem pemilu secara tertutup dalam pileg yang akan datang. Kita semua, para calon-calon legislatif seluruh Indonesia, menunggu dan dengan penuh was-was dan deg-degan keputusan MK ini, karena di dalam proses pengambilan keputusan di saat-saat semua calon legislatif telah dan sedang menyiapkan diri dalam sistem pemilihan legislatif yang terbuka. Oleh karena itu hari ini deg-degan itu sudah selesai. Teman-teman seluruh caleg menjadi bersyukur dan siap melanjutkan proses pemilihan legislatif sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan oleh DPR dan pemerintah. Dengan demikian, maka DPP PKB, saya sebagai Ketua Umum menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kepada seluruh calon-calon legislatif PKB, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, untuk meneruskan seluruh kerja-kerja politik merebut hati dan suara rakyat yang akan dibawa pada proses pileg 14 Februari 2024. Lanjutkan semua langkah-langkah para caleg. Dengan demikian, maka posisi nomor berapapun di dalam daftar caleg, saya nyatakan tidak ada bedanya. Apakah calon-calon legislatif yang berada di nomor 1, nomor 2, atau nomor terakhir memiliki posisi yang sama, setara, dan perlu saya sampaikan kepada masyarakat bahwa penomoran hanya bersifat mempermudah urutan saja. Siapa dan pilihan yang mana sepenuhnya PKB menyerahkan kepada rakyat, kepada masyarakat, bahwa caleg-caleg yang mendekati masyarakatlah yang perlu dipilih. Meskipun nomor 1 tetap sejajar dengan yang nomor 7, 8, 9, dan 10. Sehingga tidak perlu lagi para caleg khawatir ada perbedaan perlakuan, perhatian, atau bahkan prioritas. DPP PKB dan saya sebagai Ketua Umum menyampaikan bahwa tidak ada prioritas calon manapun dengan nomor-nomor yang berbeda. Nomor-nomor itu hanyalah untuk mempermudah urutan saja. Sehingga yang diuji di dalam keterpilihan tentu saja yang pertama takdir, yang kedua kerja keras para calon legislatif caleg di dalam meyakinkan masyarakat dan rakyat Indonesia. Kepada yang berhasil terpilih di tahun 2024, tentu ini hasil kerja keras masing-masing. Yang kedua, kepada yang kebetulan tidak terpilih, saya sampaikan bahwa PKB, saya DPP PKB akan memberikan penghormatan, penghargaan, dan reward yang memadai sesuai dengan perolehan kursi, perolehan dukungan suara rakyat.
PKB akan memberikan apresiasi dalam bentuk berbagai perhatian, termasuk di dalamnya mempertimbangkan merit sistem karir politik di dalam PKB sesuai dengan perolehan suara yang ada. Semakin banyak didukung rakyat, maka kader itu layak menjadi pimpinan-pimpinan di PKB dan menduduki jabatan-jabatan publik lainnya. Sehingga kepada seluruh caleg dengan berbagai nomor yang berbeda-beda, hendaklah melihat keberhasilan merebut rakyat itu sebagai ukuran utama perhatian, apresiasi, reward PKB kepada para caleg itu, sehingga posisi menjadi setara, tetapi menjadi ditentukan oleh sejauh mana kita mendapatkan dukungan dan kecintaan rakyat masyarakat kita. Yang kedua, DPP PKB akan terus bekerja secara sistematis mendorong, memfasilitasi, mensupport dalam berbagai informasi, cara kerja, dan berbagai hal infrastruktur politik yang memungkinkan para caleg menjadi kondusif di dalam bekerja di masing-masing daerah pemilihan. Dalam hal kampanye nasional maupun kampanye daerah, DPP PKB akan melakukan supporting system, baik itu juru kampanye, atribut, sistem informasi yang dibutuhkan para caleg, termasuk data-data calon pemilih. Kita menyediakan dengan sangat terbuka. Yang ketiga, DPP PKB mengajak seluruh masyarakat dan rakyat Indonesia untuk bersama-sama mensukseskan pemilu tahun 2024 secara langsung, umum, bebas, rahasia, sehingga kami berharap masyarakat memiliki kemauan, kesungguhan untuk melakukan kontrol, pengawasan secara langsung demi suksesnya proses pemilihan umum 2024. Kepada seluruh jajaran pengurus dari tingkat pusat maupun sampai di tingkat desa ranting PKB, saya instruksikan untuk mengawal dukungan rakyat dalam pengawasan, partisipasi, menfasilitasi, menyerap aspirasi di dalam membawa dukungan masyarakat baik dalam pengawasan maupun partisipasi pemilu. Demikian, sekali lagi apresiasi, terima kasih kepada Mahkamah Konstitusi yang telah dengan baik mensukseskan proses pemilu tanpa merubah sistem yang sedang berjalan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Silakan. Dari Rocky Metro TV, Pak, mau nanya Pak, usai MK putuskan pemilu tetap terbuka, akankah 8 parpol pendukung adakan pertemuan? Kemudian atas putusan MK siang ini itu tahapan pemilu akan berjalan sesuai timeline. Ini apakah komposisi koalisi di PKB akan terpengaruh kian solid atau masih akan ada evaluasi? Terakhir Pak, ini mungkin sedikit di luar konteks, tapi jika komposisi Gerindra akhirnya memilih calon cawapres yang lain di luar daripada PKB, apakah Caimin rela atau tetap bergabung atau membentuk bangun koalisi baru dengan Golkar gitu misalnya? Terima kasih. Yang pertama, sampai hari ini belum ada, setelah keputusan MK kita belum ada komunikasi dengan teman-teman partai lain. Nanti kita tunggu apakah ada pertemuan, tetapi
tentu teman-teman di fraksi-fraksi DPR intensif terjalin komunikasi setiap hari dan pasti akan melakukan perbincangan pasca keputusan MK. Kita serahkan kepada fraksi-fraksi yang ada di DPR. Yang kedua, koalisi PKB dengan Gerindra masih seperti MOU yang disepakati di Bogor 8 bulan yang lalu. Sehingga apa dan bagaimana berikutnya dari proses koalisi ini itu hanya ada dua. Yang pertama, mengajak tambahan koalisi partai-partai yang belum bergabung dengan koalisi manapun. Nah, ini proses, saya tidak bisa buka mana saja yang sudah pasti. Yang kedua, soal pasangan tentu tergantung saya rapat dengan Pak Prabowo, yang itu dalam proses yang nanti akhirnya akan kita sampaikan ke publik. Ya, silakan. Assalamualaikum. Saya Singgi dari Kompas.com. Yang ingin saya tanyakan, setelah P3 mendeklarasikan dukung Pak Ganjar dari KIB sendiri ada komunikasi Pak ini mau masuk ke koalisi Indonesia Raya, Bangkit Indonesia Raya. Ini apakah sudah ada komunikasi dengan PKB dan apakah PKB membuka diri untuk akan masuk ke KIB? Terima kasih. Oh, tentu kita membuka seluas-luasnya partai-partai yang akan bergabung, dan sampai hari ini pertemuan dan pertemuan berlangsung, tetapi posisi PKB adalah posisi menunggu pernyataan resmi dari masing-masing partai yang akan bergabung. Ya. Saya Dayapa dari Harian Kompas mau bertanya terkait kalau dari PKB sendiri arti dari keputusan sistem pemilu yang tetap terbuka ini apa Pak, dan apa pengaruhnya dalam hal target dari suara dan sebagainya, terus juga untuk mengajak dari kader atau bakal caleg untuk bisa memaksimalkan potensi mereka itu seperti apa gitu Pak? Ya. Tentu dengan sistem terbuka yang sudah berjalan proses dari awal ini, maka tahapan demi tahapan yang sudah kita lalui, termasuk tahapan rekrutmen caleg yang sudah terisi 100% di DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota ini sudah komposisinya semakin mantap, tidak ada perubahan. Yang kedua, caleg-caleg akan semakin semangat bekerja karena pada dasarnya masing-masing caleg memiliki potensi konstituen masing-masing. Latar belakang masing-masing caleg menjadikan kekuatan yang menambah juara PKB, yang menambah perolehan PKB. Dengan demikian maka kepada para caleg-caleg PKB, calon legislator PKB di seluruh Indonesia, sejak kemarin sudah bekerja dan hari ini dengan keputusan MK akan semakin semangat dan semakin keras bekerja merebut kepercayaan rakyat. Target dari perolehan suara kita sudah kita hitung. Kita akan berusaha sekuat tenaga. Kita akan capai 100 kursi DPR RI dan DPRD provinsi. Provinsi 250 anggota, kabupaten kota 3.000 anggota DPRD kabupaten kota. 3.250 100 RI. Terima kasih ya. Ada lagi. Silakan. Izin terus dari Kompas, sedikit lagi soal cawapres. Ya. Sebenarnya apa sih pertimbangan cawapres itu sekarang nampaknya masih alot dan belum mengarah ke satu sosok gitu, karena ada isu juga PKB ini menunggu sosok cawapres yang bisa memberikan mahar paling tinggi, mahar politik paling tinggi. Apakah itu benar, Bu? Ya, pertanyaan yang sama seperti di koalisi-koalisi yang lain, adalah bagian dari proses biasa, proses yang menuju penyamaan
koalisi. Itu yang pertama. Sehingga kita tidak boleh tidak melibatkan anggota koalisi yang baru. Kira-kira tinggal soal kapan melibatkan itu ya kita tunggu butuh waktu. Jadi kita PKB pada posisi seperti keputusan awal hasil muktamar PKB bahwa PKB akan mengirim kadernya ketua umum untuk menjadi cawapres atau capres. Tapi isu soal mahar politik menjadi pertimbangan untuk PKB itu apa betul? Nggak ada. Siapa yang mau ngasih juga nggak ada yang mau. Terus meneruskan pertanyaan tadi, Pak ingin bergabung dengan koalisi membawa Erick Thohir sebagai cawapres. Yeah. Sejauh mana komunikasi yang sudah berlangsung? Sampai hari ini belum pernah disampaikan kepada kita. Belum. Soal cawapres partai yang mau bergabung belum mengajukan. Berarti Erick Thohir juga belum melakukan lobby dengan PKB? Belum. Saya Panji dari CNN mau tanya Gus, kalau misalkan terkait wacana melakukan KIB dan kiri ini kan, kalau memang nantinya tidak ada kesepakatan, kemudian Golkar dan PAN membentuk koalisi sendiri sehingga ada 4 poros menurut Caimin seperti apa? Saya tidak bisa membayangkan. Itu nanti kita akan lihat. Tapi kalau ditanya secara pribadi, semakin banyak calon semakin bagus.